Umat Tuhan yang terkasih, hari ini kita berhimpun untuk bersama-sama menghayati masa transisi dari peristiwa kematian Kristus menuju pada kebangkitan Kristus, atau dalam kalender gerejawi disebut dengan Sabtu Sunyi atau Sabtu Suci. Adapun tema Sabtu Sunyi atau Sabtu Suci yang akan kita hayati saat ini, merespon duka, tetaplah berkarya dan dikemas doa dan nyanyian taisa. Salam sejahtera bagi kita semua. Jemaat, saya persilahkan. Mari kita mengambil waktu hening sejenak. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai doa dengan nyanyian taisa pada hari ini. Dalam keheningan, kita percaya Allah dapat berkata-kata dan menyatakan kehendak-Nya kepada kita semua. Karena itu, kita dasarkan ibadah ini di dalam pertolongan Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang kekal kasih setianya. Padamu Tuhan aku berlindung. Jangan sekali-kali aku mendapatkan malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan. Sendengkanlah telingamu kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku. Jadilah aku bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Tetapi aku percaya kepadamu, aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang yang mengejar aku. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murka-Nya. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada erangnya. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Ia menyusutkan dagingku dan kulitku. Tulang-tulangku dipatahkannya. Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Ia menempatkan aku di dalam gelap, seperti orang yang sudah lama mati. Ia menempatkan aku dalam gelap. Ia menutup segala jalan keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Walaupun aku memanggil dan berteriak minta tolong, tak didengarkannya doaku. Ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat dan menjadikannya tidak terlalui. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu.
Kehidupan dan kematian adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Karena setiap manusia akan mengalaminya. Namun yang paling sulit diterima dari dua hal itu adalah kematian. Karena pasti tak ada yang ingin mati, dan juga tak ada yang rela dan ingin berpisah dari seseorang yang dikasihi karena kematian. Itu sebabnya masa paling sulit bagi kita adalah ketika kita kehilangan seseorang yang kita kenal dan kita kasihi karena kematian. Proses kesedihan dan kesepian inilah yang dirasakan oleh para pengikut Yesus di momen Sabtu Sunyi ini, saat mereka menemui kesunyian yang menyayat hati para pengikut Yesus. Karena Yesus yang selama ini diikuti, dikagumi, dan penolong kehidupan mereka telah tiada. Ia telah mati, dan rasanya kematiannya juga melumpuhkan kehidupan dan semangat para murid dan pengikutnya. Duka derita sengsara yang serupa itulah kesan dan pesan yang juga nampak pada kitab Ratapan pasal 3 ayat 1 sampai dengan 9 dan 19. Demikianlah bunyinya. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Ia menyusutkan dagingku dan kulitku, tulang-tulangku dipatahkannya. Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Ia menempatkan aku di dalam gelap, seperti orang yang sudah lama mati. Ia menutup segala jalan keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarkannya doaku. Ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat dan menjadikannya tidak terlalui. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ibu dan racun itu. Dalam
Jiwaku melekat kepada debu. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titah-Mu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku, dan karuniakanlah aku Taurat-Mu. Aku telah berpaut pada peringatan-peringatan-Mu, ya Tuhan. Janganlah membuat aku malu. Perlihatkanlah kepadaku, ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai terakhir. Injil Matius pasal 27 ayat 57 sampai dengan 66. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya
daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Kita berdoa. Saatnya pada malam Sabtu sunyi ini, kami bersama-sama ingin merenungkan kembali firman-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang memberikan roh pengetahuan bagi setiap pribadi kami. Dan Roh Kudus Tuhan senantiasa berkarya atas kami semua, sehingga hanya kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan dan kami lakukan dalam kehidupan ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 1 Petrus 4 ayat 1 sampai dengan 8. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya, maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia, dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah.
Demikianlah firman Tuhan. Kita lanjutkan di perikop yang berikutnya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah bagi setiap kita yang mau mendengarkan dan memelihara dalam hidupnya. Amin. Selamat. Merespon duka, tetaplah berkarya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada seorang pemuda yang sedang menatap sebuah gunung di hadapannya. Dalam hatinya ia berpikir, indah dan megah sekali gunung itu. Ia pun berpikir betapa bahagianya jika aku dapat berdiri di atas puncak gunung yang penuh dengan keindahan itu. Beberapa hari kemudian pemuda itu mulai merencanakan untuk mendaki puncak gunung yang tinggi itu. Setelah bertanya ke sana kemari, apa saja yang diperlukan supaya dapat berdiri dan mendaki di puncak gunung itu, maka pemuda itu pun mulai menyiapkan semua perlengkapan, mulai dari jaket, sepatu gunung, jas hujan, lampu senter, jerigen berisi air, makanan, obat-obatan, kompor gunung, panci, gelas, tenda, dan yang lainnya. Kemudian semuanya dikemas dan dimasukkan ke dalam ransel yang besar. Ia pun mencoba untuk menggendongnya. Lumayan berat juga, tetapi tidak apalah demi keinginanku untuk mencapai puncak gunung itu. Kemudian ia berpamitan kepada kedua orang tuanya. Ayah, ibu, izinkan saya untuk pergi ke puncak gunung yang tinggi itu, supaya aku dapat menikmati keindahannya. Sang orang tua pun menjawab, apakah engkau sanggup sampai di puncak itu, nak?
Si anak lelaki itu pun menjawab, "Tenanglah ibu, saya adalah anak laki-laki dan saya tidak akan kembali sebelum sampai di puncak gunung itu." Tibalah pada hari pendakian. Anak laki-laki itu berjalan menyusuri jalan setapak, berkerikil tajam, dan kadang harus menerabas semak-semak berduri. Setelah 1 jam perjalanan, ia mulai merasakan betapa beratnya kaki untuk melangkah. Belum lagi ransel di punggungnya, seolah berubah menjadi beban yang terasa semakin berat dari setiap langkah yang dilaluinya. Di tengah keletihannya, ia berpikir, ternyata bukan keindahan dan kebahagiaan yang didapatkannya, melainkan penderitaan dalam perjalanan pendakian itu. Keindahan gunung yang dilihatnya tidak sesuai dengan realita keadaan yang ia jumpai. Sebentar ia merenung, dan sebenarnya ia ingin membuang ransel di pundaknya dan ingin kembali untuk melangkah ke rumah. Tetapi kemudian ia merenung dan ia ingat bahwa dia tidak akan pulang sebelum mencapai puncak gunung itu. Pemuda itu terus berjalan dan berjalan. Setelah 2 jam pendakian, tiba-tiba mendung gelap dan hujan badai turun. Ia pun bergegas membuka ransel dan memasang tenda. Kemudian ia berseru, "Puji Tuhan, untung aku membawa tenda." Ia pun tersenyum bahagia. Kemudian ia mulai melepas sepatu dan jaketnya. Dan ia melihat ternyata ujung kaki-kakinya dan lengannya semuanya telah lecet. Kemudian ia ingat ada obat-obatan yang ada di dalam ranselnya. Ia pun mulai membuka makanan yang ada dalam ransel hingga membuat perutnya menjadi kenyang kembali. Setelah hujan reda, ia pun mulai melanjutkan pendakian menuju puncak gunung. Dan tidak terasa, beban ransel yang sebelumnya berat kini sudah mulai berkurang. Jalan setapak yang licin dan terjal kadang kembali membuat ingin menyerah. Tetapi ia terus berjuang dan berjuang. Pada akhirnya ia pun tiba di puncak sebelum subuh. Ia melihat langit yang cerah bertabur bintang. Cahaya warna lampu-lampu dari berbagai sudut kota bak permadani. Awan-awan yang berterbangan bagaikan malaikat-malaikat kecil. Ia melihat cahaya warna jingga dari ufuk timur, tanda terbitnya sang surya. Setelah 30 menit berlalu, kemudian ia merasakan kehangatan dari sang surya. Ia hanya berdiri tertegun penuh kekaguman yang tidak bisa diucapkan. Dalam hati ia merenung bahwa semua derita dan perjuangannya telah terbayar lunas. Bukan hanya keindahan gunung yang dia temukan, tetapi ia benar-benar menemukan satu gambar keagungan Tuhan
yang telah ia saksikan. Ia pun bersuka cita sambil minum secangkir kopi panas dari bekal yang ia bawanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua tentu tidak pernah bebas terlepas dari beban dalam hidup kita. Semua orang menginginkan tidak memiliki beban apapun yang harus dipikulnya. Kalaupun toh harus membawa dan menerima beban, pasti kita akan meminta jangan yang terlalu berat. Sebab beban yang kita tanggung itu pastinya akan membawa sebuah penderitaan bagi hidup kita. Akan tetapi tidak mungkin kita hidup tanpa beban, tanpa penderitaan, tanpa tantangan, dan tanpa kesulitan. Kita semua akan menghadapi hal yang sama, walaupun dengan bobot beban yang berbeda-beda di antara kita. Yang perlu disadari juga adalah bahwa sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, tidak akan bebas lepas dari beban yang kadang akan membawa penderitaan bagi setiap orang percaya. Maka janganlah pernah berpikir bahwa orang Kristen atau gereja tidak akan menderita di dalam perjalanan hidupnya. Iman kita kepada Kristus dan harus kita bawa dalam kehidupan sekarang ini tidak selalu mendatangkan kebahagiaan dan sukacita. Karena iman banyak orang yang menderita. Karena iman banyak orang yang harus dipenjara. Karena iman banyak orang yang harus ditolak. Karena iman banyak orang yang harus kehilangan pekerjaan. Karena iman anak-anak kita pun sering mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Karena iman pun kita sering dikucilkan dari tetangga kita. Bukankah hal itu hal yang biasa dan yang sering terjadi dalam kehidupan kita? Yang sering membawa duka dan penderitaan bagi setiap orang percaya. Lalu apa yang terjadi? Ada yang memilih untuk setia berjalan dengan Kristus walaupun tetap menderita. Tetapi ada yang memilih pergi dari Kristus supaya tidak menderita dan semuanya keinginan terpuaskan. Malam hari ini kita kembali dapat merenungkan. Bukankah iman kepada Kristus itu juga menjadi sumber beban dan derita bagi orang percaya? Saudara yang dikasihi Tuhan, surat 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 8. Itu menjadi bagian penting bagi kita dalam membangun kesetiaan iman di tengah kehidupan umat percaya sekarang ini. Setidaknya ada 3 pesan yang bisa kita renungkan dan kita wujudkan dalam kehidupan ini. Pertama, Petrus mengingatkan bahwa penderitaan yang mereka alami bukanlah hal yang mengejutkan. Hal ini pernah dialami oleh Yesus Kristus sendiri. Yang mereka sembah telah mengalami penderitaan badani sampai pada titik kematiannya di kayu salib.
oleh karena kesetiaannya kepada Allah. Bila Yesus yang mereka sembah saja mengalami penderitaan, apalagi para pengikutnya. Tetapi penderitaan oleh karena iman, ini menjadi penghiburan kepada orang-orang beriman. Sebab penderitaan oleh karena iman, itu tanda mereka hidup dalam jalan kebenaran. Sejarah Alkitab dengan jelas menceritakan bagaimana para pengikut Kristus harus menerima perlakuan yang buruk, harus menderita, dianiaya, dibakar, dibunuh, diadu dengan binatang buas. Mereka semua adalah martir-martir Kristus yang menderita badani. Semua pengikut Kristus saat itu akan dimusnahkan. Bukankah semua itu terjadi karena iman kepada Kristus yang setia? Tidak ada lagi yang namanya orang Kristen. Saat itu karena ingin dimusnahkan oleh penguasa dan duniawi. Karena orang Kristen dianggap sesat. Karena pengikut Kristus dianggap tidak benar. Tetapi oleh karena iman kepada Kristus, Tuhan menjawab itu, bahwa gereja tetap terus hidup dan bertumbuh sampai sekarang untuk memberitakan kebenaran. Hal yang kedua, Rasul Petrus mengajarkan kepada mereka supaya mereka berjalan dalam iman. Penderitaan yang jemaat alami oleh karena iman kadang berpotensi mereka menanggalkan iman dan kembali dengan cara hidup yang lama untuk menolak kehadiran Tuhan. Tentu kita masih ingat saat Yesus memasuki kota Yerusalem. Murid-murid Yesus dan pengikut Yesus menyambut Yesus bak seorang raja yang akan membebaskan penderitaan mereka. Tetapi belum genap 1 minggu, semuanya telah hilang. Iman mereka telah hanyut oleh desakan duniawi yang menginginkan Yesus mati di kayu salib. Sebagai orang beriman saat ini, penderitaan itu tentu kita alami. Maka Petrus mengingatkan kepada kita semuanya untuk tidak menggunakan sisa waktu kita hanya untuk menuruti keinginan manusiawi, tetapi keinginan Tuhan. Untuk meninggalkan hidup dengan gaya hidup orang-orang yang tidak mengenal Allah. Melainkan hidup dalam nilai-nilai iman Kristiani. Karena kita sadar batas waktu hidup kita itu tidak lama. Nyebar godhong karo, urip mung sawetara. Penderitaan karena iman itu hanya sementara. Penderitaan iman itu hanya sebatas waktu dalam kehidupan dunia ini. Sebab masih ada pengharapan yang besar, yaitu kehidupan yang kekal, yang menjadi tujuan dan harapan kita bersama. Inilah penderitaan yang kita alami.
yang sering kali membawa duka dan kecewa. Tetapi apakah karena penderitaan dan membawa duka ini kita akan berhenti untuk melangkah, meninggalkan iman kita, membuang jauh-jauh Yesus yang menjadi sumber pengharapan kita? Hal yang ketiga yang perlu kita renungkan. Rasul Petrus mengingatkan kepada mereka tentang penghakiman Allah yang akan mereka terima. Petrus menjelaskan bahwa kelak semua orang yang hidup dan yang mati akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Mereka yang setia mungkin akan mengalami penderitaan sampai pada kematian saat ini karena iman mereka. Tetapi yang membahagiakan bahwa oleh karena iman itu mereka akan dihidupkan oleh Roh dalam kuasa Allah. Itulah yang menjadi pengharapan kita. Jadi bukan alasan lagi bahwa penderitaan dan duka itu kita berhenti menyatakan berkarya dalam kebenaran di tengah kehidupan ini. Bukan menjadi alasan kita terus memupuk rasa ketakutan. Karena apa yang kita inginkan di dunia ini tidak kita dapatkan. Tetapi yang lebih utama adalah kita akan dihidupkan oleh Roh dalam kuasa Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah dunia yang sering penuh dengan kompromistis dengan dosa sekarang ini, kerap kali kesetiaan kepada Tuhan sering membawa kita pada kesulitan, membawa kita pada tekanan, membawa kita pada duka dan derita. Pada waktu yang sama mungkin kita akan tergoda untuk membuat kompromi dan meninggalkan kehendak Allah karena takut menderita di dunia ini. Dalam keadaan seperti ini, tetaplah ingat apa yang dinasihatkan oleh Petrus, agar kita tetap setia dalam jalan iman. Ingatlah Yesus telah mengalaminya sebuah penderitaan, tetapi tidak pernah undur satu langkah pun dalam menyelesaikan tugasnya sampai titik kematian. Beban yang dia pikul bukan sekedar kayu salib, tetapi dosa kita semua. Setiap tetes darah dan perihnya luka adalah bukti kesetiaannya kepada setiap manusia, kepada kita yang dikasihi. Marilah kita merenungkan bersama. Sekiranya penderitaan oleh karena iman kita kepada Kristus juga tidak pernah menghentikan kita sebagai orang percaya yang terus menebarkan kasih, yang membebaskan penderitaan semua orang. Meskipun kita sendiri harus menanggung derita karena iman kepada Kristus. Kiranya kita semuanya menghayati atas penderitaan Kristus. Kita juga diajak untuk menghayati penderitaan hidup kita. Itu bukanlah sia-sia. Selamat merenungkan kehidupan kita bersama Kristus yang disalib. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih ya Tuhan untuk sapaan firman-Mu pada malam hari ini. Firman-Mu yang mengajak kami semua untuk menghayati dari setiap penderitaan yang kami alami. Sehingga kami dapat menerima itu sebagai wujud kesetiaan iman kami kepada Tuhan. Di tengah desakan, tekanan, ketidakadilan, intimidasi, penolakan yang sering kami terima. Biarkanlah itu menjadi cara Tuhan untuk menumbuhkan rasa kesetiaan kami kepadamu, ya Tuhan. Ajarkanlah kami semuanya untuk selalu meneladani penderitaan yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Yang tidak pernah mundur satu langkah pun demi satu tujuan yang sangat mulia, yaitu mengasihi kami semuanya. Ya Tuhan, mampukanlah kami dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Walaupun banyak godaan yang ada di sekitar kami, kiranya Tuhan lindungi kami dari segala perkara kesesatan. Kiranya Tuhan kuatkan dan mampukan kami semuanya untuk berjalan melewati semua yang ada di hadapan kami dan selalu berpusat kepada Kristus yang disalib. Ampunilah kami ya Tuhan, jika dalam ketidakmampuan dan kerapuhan kami sebagai manusia, di atas penderitaan kami sering mengalami duka. Dan oleh karena duka pun kami sering tidak berbuat dan melakukan apapun. Tetapi biarkanlah, oleh karena pertolongan-Mu kami memohon, Tuhan menguatkan setiap pribadi kami, walaupun dalam duka kami terus berkarya mewujudkan kasih dalam kehidupan ini. Inilah ucapan syukur kami di dalam nama Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib. Kami berdoa. Amin. Saudara, persembahan adalah tanda kita mensyukuri berkat Tuhan dan berkomitmen juga menjadi berkat buat dunia. Di dalam Roma 11 ayat 36 mengatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya.
Jamah ya Tuhanku, sebab Engkaulah Tuhan yang paling mengerti. Yesus Tuhanku, Kau paling mengerti. Ramu hati ini, letih jiwa ini, jamah ya Tuhanku, jamah ya Tuhanku, sebab Engkaulah Tuhan yang paling mengerti. Jamah ya Tuhanku, jamah ya Tuhanku, sebab Engkaulah Tuhan yang paling mengerti. Sebab Engkaulah Tuhan yang paling mengerti. Mari kita serahkan persembahan kita di dalam doa. Allah Maha Murah, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, Tuhan yang Maha Kudus. Saat ini kami membawa persembahan kami ke hadirat-Mu. Layakkanlah Tuhan agar menjadi persembahan yang harum bagi kemuliaan nama-Mu. Biarlah persembahan ini dapat dipakai untuk kemuliaan nama-Mu dan memperluas pelayanan gereja. Berikanlah hikmat dan kebijaksanaan bagi pelayan-pelayan-Mu di sini dalam mengelola persembahan ini. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama menaikkan doa syafaat. Kembali kita tundukkan kepala. Tuhan Allah kami yang kami sapa, kami kenal dan imani di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Saat ini kami anak-anak-Mu datang dalam hadirat-Mu. Kami mengucapkan syukur ya Tuhan atas segala kehidupan yang telah Tuhan anugerahkan kepada setiap kami semua. Atas pertolongan, pemeliharaan, dan kekuatan Tuhan, dan kasih Tuhan hingga malam hari ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk setiap kehidupan yang sudah kami lewati, kami jalani bersama dengan sanak saudara dan keluarga kami. Tuhan senantiasa memberi damai sejahtera. Tuhan memelihara keluarga kami, mencukupkan atas kebutuhan kami. Tuhan memberkati anak-anak kami. Tuhan telah memberkati dan memberikan hikmat bagi setiap orang tua yang mengajar dan membimbing anak-anak kami. Demikian juga ya Tuhan, saat ini kami juga bersyukur kepadamu. Tuhan telah memberikan kami semuanya satu persekutuan yang indah bersama dengan sanak saudara kami di gereja ini, GKJ Sabdo Mulyo Denggungan. Mampukanlah kami ya Tuhan dalam persekutuan ini menjadi persekutuan yang hidup, persekutuan yang benar-benar bersaksi untuk kemuliaan Tuhan.
persekutuan yang siap menghadapi tantangan zaman, persekutuan yang selalu siap untuk menderita demi memberitakan kasih Tuhan kepada semua orang. Untuk itu ya Tuhan, pimpinlah kami jemaat-Mu di tempat ini. Berikanlah hikmat juga kepada majelis-majelis di tempat ini. Untuk semua seksi pelayanan dan seluruh program-program kegiatan gereja-Mu ini. Kami berdoa kiranya hamba-Mu yang Tuhan percaya untuk menggembalakan jemaat-Mu di sini, kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kemampuan. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang menghadapi berbagai pergumulan di dalam kehidupan mereka. Yang saat ini tengah terbaring sakit dan menderita. Kiranya Tuhan jamah dan pulihkan. Yang saat ini sedang mengalami kedukaan, kecewa, putus asa. Kiranya Tuhan mengangkat mereka, memberikan sukacita dan jalan yang paling baik dalam kehidupannya. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap keluarga dan sanak saudara kami yang saat ini tinggal jauh dari tempat kami ini. Kiranya Tuhan pun memberkati dan memelihara kehidupan mereka. Ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk setiap gereja-gereja-Mu yang ada di muka bumi ini, yang saat ini tengah merayakan dan menghayati atas peristiwa kematian-Mu di kayu salib, dan juga sedang mempersiapkan perayaan Paskah kebangkitan-Mu pada besok pagi. Kiranya Tuhan memberkati gereja-gereja-Mu ini, sehingga sukacita dari Tuhan senantiasa hadir dalam setiap peribadatan yang mereka lakukan. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap saudara-saudara kami yang saat ini terlibat dalam persiapan panitia perayaan Paskah. Kiranya Tuhan mampukan sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Malam hari ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami dengan berbagai persoalan dan tantangan yang masih perlu kami perjuangkan bersama-sama untuk mewujudkan bangsa yang adil dan sejahtera. Kami memohon ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati bangsa kami ini. Memampukan untuk setiap anak-anak bangsa untuk bersatu berkarya dalam mewujudkan kedamaian, kesejahteraan bagi bangsa ini. Kiranya berbagai persoalan masalah ekonomi, persoalan pekerjaan, ketidakadilan, persoalan-persoalan diskriminasi, kemanusiaan, dan hal-hal yang lain. Kiranya Tuhan turut campur tangan atas segala persoalan dalam bangsa ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan juga memberikan kami hati dan hikmat untuk selalu menjaga seluruh ciptaan-Mu yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami. Saat ini kami juga berdoa untuk dunia ini dengan berbagai persoalan, kemanusiaan, peperangan, kemiskinan, ketidakadilan, bahkan ketegangan dari berbagai benua karena masalah-masalah ekonomi dan politik. Kiranya Tuhan membuka hati untuk setiap pemimpin-pemimpin bangsa dalam mewujudkan bangsa dunia ini, dunia yang penuh dengan
kasih dan damai sejahtera. Ya Tuhan, saat ini kami juga akan berdoa untuk setiap pergumulan pribadi kami. Dan waktunya kami untuk menaikkan doa pribadi kami. Kita berdoa seperti yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, Sang Sumber kehidupan. Jadilah saksi Kristus, hiduplah dengan sungguh. Terpujilah Tritunggal Maha Kudus, kini dan selamanya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau dalam pencobaan. Ia akan menatangmu saat menyangkal diri. Tak dibiarkannya kau terjatuh dalam duka dan sepi. Hatimu kan tetap teguh, bahkan di hadapan derita dan maut. Jiwamu dibuatnya teduh, sebab kuasanya merengkuh dan menopang, menjagaimu dalam mengingat, percaya dan menjadi saksinya. Dan sampai kita bertemu lagi, kiranya persekutuan kasih Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus senantiasa menyertai kamu kini dan selamanya. Amin.